Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Mata Batin. Cerita ini ditulis oleh Nanau, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mata Batin. Lah bisa gak jauh-jauh dari gue gitu? Atau gini deh, ibaratnya kita jaga jarak, gue di rumah dan lo di akhirat. Kesal Ervan pada hantu tak asing yang sejak kecil bersama dengannya. Lala masih ingat hantu nakal dan bucin luar biasa itu. Tahukah kalian bahwa Lala pindah dari rumah majikan lamanya? Ia sudah 2 tahun berdiam diri di rumah Abdul karena sejak Ervan lahir ke dunia, Lala sudah jatuh cinta pada Ervan. Lala ini tidak jelas sekali pemirsa. Menurutnya jika dulu tidak bisa mendapatkan Abdul, kan masih ada anaknya, Ervan Tamban. Oh jelas, sejak baru bisa berjalan saja Ervan sudah digemari mama kompleks. Lalu saat sudah beranjak besar, Ervan digemari ciwi-ciwi asoy gayboy, baik di sekolah maupun di luaran. Ya, meski tidak semua gadis Indonesia menyukainya, tapi setiap kali Ervan berpergian kemanapun, ada saja yang iseng-isengan mengedipkan mata manja. Lah, astagfirullah, munduran dikit, jangan deket-deket. Ngeri gue. Ih, kamu itu Ervan mirip sekali seperti papi kamu, menyebalkan dan selalu menjauhiku. Lagian gue aneh ya sama lu. Kenapa lu bisa-bisanya lama banget di bumi? Emang lu gak pengen apa balik ke akhirat? Ervan, aku ini tinggal di kayangan. Jadi kalau aku bosan di bumi, maka aku akan pergi ke kayangan lagi. Bola mata Ervan berputar malas. Sungguh pria itu bingung sebenarnya Lala itu hantu jenis apa. Apakah karena terlalu lama di bumi, otak Lala menjadi konslet? Hari ini adalah hari pertama Ervan menjadi murid di SMA Taruna setelah menyelesaikan MOS selama 1 minggu lamanya. Ia jadi terlambat karena ojek online yang ia tumpangi tadi sempat bocor bannya di jalan, dan itu ulah Lala. Alhasil terpaksa Ervan jalan sampai sekolah. Gara-gara lalu nih lah. Bagus dong kamu terlambat. Jadi kamu tidak ikut upacara. Kamu tahu, upacara itu panas sekali. Aku pernah ikut berdiri di sana berbaris bersama dengan murid-murid lainnya. Lalu kau tahu, kulitku hampir melepuh. Emang lo hantu blasteran vampir apa? Kau takut sama matahari? Kamu sangat menyebalkan, Ervan. Pak Satpam, woi, buka pintunya, saya mau masuk. Ervan terus memohon di depan pintu gerbang sekolah yang sudah tertutup rapat. Pak Satpam yang sedang sibuk bermain gadget kini harus diganggu oleh murid seperti Ervan yang datang terlambat ke sekolah. Kamu ini sudah terlambat, tidak bisa masuk. Pak, saya punya alasan. Alasan tidak diterima, sebaiknya kamu tunggu upacara selesai baru temui guru BK. Sial, ini semua ulah Lala. Hantu tidak waras itu membuatnya harus kena hukuman. Meskipun Lala seperti itu, tapi Ervan merasa terjaga sebab selama ini Lala lah yang selalu ada untuknya dalam keadaan apapun. Tidak, Ervan tidak jatuh cinta pada hantu seperti Lala. Entah Lala itu hantu atau sebangsa jin, tapi yang jelas Lala itu sulit sekali diusir jika sudah melekat pada tempat yang membuatnya nyaman. Di sana ada hantu-hantu centil yang begitu melihat Ervan langsung terpana. Sosok seorang Ervan memang wajar jika digemari oleh para kaum wanita, baik itu dari golongan manusia maupun para hantu. Ganteng banget sampai mau meninggal lihatnya. Kau sudah mati, Eliza? Itu stok cogan untukku, jangan merebutnya. Besok aku akan tanyakan nomor handphonenya. Beli sekutang bareng Raja, dia ganteng dan cocok untuk aku saja. Melihat para hantu centil itu membuat Lala kesal. Tidak bisakah mereka melihat bahwa di samping Ervan ada Lala yang mendampinginya?
Bahkan aku lebih cantik daripada kaum manusia. Apakah mereka tidak bisa melihat aura kecantikanku? Lah, lu kesurupan. Ervan, mereka itu berusaha merebut kamu. Aku tidak rela. Ervan tidak menanggapi. Ia duduk di sudut depan gerbang sekolah sambil memainkan ponselnya. Lala itu selain aneh, bucin, ia juga hantu posesif dan cemburuan. Apakah Lala tidak menyadari bahwa cintanya pada Ervan hanyalah sebuah angan-angan yang tidak akan mungkin bisa digapai? Ervan, kamu tahu tidak bedanya kamu dengan Guling? Tanya Lala yang kini sedang berdiri di samping Ervan. Akibat terlambat sekolah, Ervan jadi kena hukuman berdiri di depan tiang bendera merah putih. Ervan tak mengeluh soal hukuman yang ia dapatkan karena itu adalah peraturan sekolah. Tapi yang membuatnya pusing 7 keliling itu adalah Lala yang terus bicara tidak jelas di sampingnya. Gak tahu Lala sayang, memang apa bedanya? Ucap Lala seraya menjawab pertanyaannya sendiri dengan menirukan gaya bicara Ervan. Kalau Guling nyaman dipeluk saat tidur, kalau kamu nyaman dipeluk saat aku membutuhkanmu. Ah, Lala so sweet banget. Ervan jadi tambah cinta sama Lala. Ervan bergidik ngeri melihat tingkah Lala itu. Apakah semua hantu seperti Lala? Atau Lala sejak dulu memang ahli dalam menggombali pria? Entah Ervan harus menyesal dilahirkan ke dunia atau tidak, tapi yang jelas ia tidak menyangka jika Lala akan menyukainya seperti itu. Sampai-sampai hantu itu rela berdiri panas-panasan di sampingnya. Jika dilihat secara dekat, Lala tidak begitu menyeramkan. Hanya saja wajahnya pucat, tubuhnya dingin seperti es. Bentuk tubuhnya itu tidak begitu tinggi, tidak gemuk, atau dalam arti body goals. Lala cenderung dengan wajah yang melekat seperti orang Jepang pada umumnya. Cantik? Ya, mungkin jika Lala hidup kembali sebagai manusia, maka semua pria akan sangat tertarik padanya. Ervan gak mau gombalin Lala balik gitu? Kagak. Ih, menyebalkan Ervan. Tipe wanita kamu seperti apa sih? Biar aku bisa memantaskan diri. Gak ada. Kamu tidak menyukai wanita? Gak. Kamu gak normal Ervan. Atau jangan-jangan kamu tidak menyukai wanita yang hanya dari golongan manusia? Kamu hanya menyukai hantu wanita sepertiku. Ah, kok romantis sekali Ervan. Lah, berhenti ngomong atau gue pukulin pala lu. Di sana ada hantu-hantu centil yang sibuk bersembunyi sambil membicarakan seputar ketamanan Ervan. Lala yang melihat itu langsung saja terbang di atas udara lalu menghancurkan haluan para hantu itu. Kalian ngapain bersembunyi di situ? Apakah kalian tidak tahu bahwa Ervan itu adalah orang yang harus aku jaga? Kalian buta ya tidak bisa melihatku yang berdiri di sampingnya? Kau siapa? Tanya ke-8 hantu wanita itu bersamaan. Sungguh sekalipun ada 1000 hantu, Lala tidak takut sama sekali untuk melawan mereka. Hantu Jepang dalam dunia pergaiban cenderung lebih kuat dari hantu-hantu Indonesia. Jangan menghalangi pemandangan indah itu. Dia adalah incaran kami. Dia akan kami bawa ke dunia gaib dan menjadi suami kami bersama-sama. Lala tertawa cekikikan. Kalian semua terlalu berhalusinasi. Cobalah bercermin siapa kalian, nah? Kalian itu hantu. Kau juga hantu. Ah, iya juga sih ya. Lala menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia nampak kikuk dengan pernyataan dari ke-8 hantu itu. Akan tetapi ia tetap mempertahankan niatnya untuk menjauhkan hantu-hantu itu dari Ervan. Tapi aku tidak seperti kalian. Kalian hanya terobsesi saja dengan Ervanku. Lawan aku jika kalian berani. Lala menghilang agar mereka mengikuti dan benar saja peperangan dimulai. Anjir, gue gak nyangka kita satu kelas, Dia Jonathan atau lebih akrab disebut John. Pria asal blasteran Inggris Bali yang memiliki ciri khas sedikit tai lalat pada samping bibirnya. Iya, gila akhirnya kita satu kelas ya. Gak sia-sia dekat Pasmos, taunya sekelas. Mungkin kita ditakdirkan bersama-sama, Bren. Itu Andy, pria itu cenderung bertubuh gemuk. Kayak cewek aja lu berdua kebanyakan gak nyangkanya. Saat ini ketiga pria tampan itu sedang berkumpul di kantin sambil ngopi-ngopi santai.
Sejak tadi Lala tidak terlihat, sepertinya pertarungan antar hantu belum berakhir. Jadi Lala belum bisa kembali sebelum membawa kabar baik bahwa dirinya menang dan mendapatkan juara satu hantu terkuat dari hantu lainnya. Lu ambil es kul apa? Tanya Andy sambil menyeruput kopi yang masih panas. Bangsat, panas banget. Sontak John dan Ervan tertawa ngakak melihat ekspresi wajah Andy yang sekesal itu. Lu yang bangsat di, kopi panas ngapain lu seruput? Haus pak. Lu sama kopi ini sekongkol kayaknya ngerjain gue. Masa kopi udah 60 detik masih panas? Aneh. Tolol. Ya iyalah masih panas. Kan dibikin pakai air panas. Kalau pakai air ketuban baru kagak panas. Baru 1 hari saja menjalin pertemanan dengan mereka, rasanya Ervan sudah berada dalam lingkaran orang-orang tidak waras. Tapi jika dipikir-pikir memang kenyataannya teman seperti Andy dan John yang paling asik diajak nongkrong. Gue ambil ekskul musik, lu berdua apa? Sama dong, kita juga musik, kan mau jadi orang berbakat. Siapa tahu nih ya, kita bertiga punya band, keren kan tuh? Yoi, gue juga sama. Gimana kalau kita bikin grup di WA? Gak apa-apa bertiga juga. Ntar kalau udah ada betinanya baru dah kita gabung-gabungin tuh betina. Ayam kali ya betina. Ayo, gue mau aja. Ketiganya saling bertukar nomor handphone. Lalu kemudian John membuat grup dengan nama Asik-Asik Jos. Kenapa harus Asik-Asik Jos? Karena nongkrong sama kalian tuh asik dan jos. Lulu, romantis banget Ci, John sayang. Cini-cini cipok dulu jidatnya sama. Ilfil sekali melihat Andy berakting salah itu. Kemarin gue lihat yang akting kayak bayi gitu. Besoknya meninggal terus mayatnya jatuh ke rawa-rawa, berubah jadi jangkrik. Masa sih Er? Kok ngeri ya gue? Serius, lu mau jadi jangkrik? Mau asal sama kalian? Dih, ogah. Untung aja di saat sedang ngobrol asik tidak ada Lala. Jika saja hantu itu ada lalu ikut larut dalam obrolan, pasti Ervan dianggap tidak waras akibat menimpali apa yang Lala bicarakan. Lala adalah hantu yang pertama kali Ervan lihat, dan hantu yang berhasil membuat Ervan bisa berjalan lancar, berbicara lancar pada umur yang seharusnya belum waktunya. Welcome to the group Asik-Asik Jos. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Enemy double kill. Ketiganya tertawa bersama seraya bangga dengan grup yang baru dibuka itu. Ervan minta nomornya dong. Ya ampun, Ervan ganteng banget. Kau masih buka nggak ya? Mau ajak dia soalnya Lihat aja betapa rusuhnya para ciwi-ciwi itu seraya memuji ketampanan, bahkan berlomba-lomba ingin mendapatkan Ervan. Jika saja mereka tahu bahwa tipikal gadis yang Ervan idam-idamkan adalah gadis yang bersikap dingin dan tidak seheboh itu, mungkin para gadis itu tidak akan berani mendekati Ervan karena mereka bukanlah tipikal yang Ervan inginkan. Minggir dong ganteng air. Ganggu gue motret orang ganteng aja. Gadis itu nyerobot demi bisa mendekat di hadapan Ervan langsung tanpa harus bersorak-sorak dari kejauhan seperti yang lainnya. Anjir, itu udah nabrak ngatain pula. Kalau cowok gue ajak Jumatan lu. Kesal Andy yang kemudian ditertawakan oleh John. Diam lu John, jangan ketawa. Lembek gigi lu. Gadis itu tidak peduli, ia kini berdiri di hadapan Ervan dan lebih parah lagi gadis itu mengusap kening Ervan dengan tisu kering yang ia bawa. Lu keringetan banget, pasti capek ya habis lari-lari di hati gue. Andy sampai terjuntai akibat mendengar gombalan dari gadis itu. Si Ervan yang digombalin, kenapa lu yang jatuh di? Gue juga nggak tahu anjir, perut gue kayak ada kupu-kupunya gitu. Bangun ganteng,
John berniat membangunkannya, tapi ketika Andy sudah hampir ditariknya, langsung saja John melepaskannya lagi. Duh, sorry Di, tangan gue mendadak gatel. Teman bangsat emang. Ervan masih diam menatap gadis yang ada di hadapannya itu. Kenapa terpesona ya sama gue? Nama gue Karin, gue kakak kelas lu. Gue kelas 12 IPS dan gue suka malu. Ervan menggelengkan kepalanya tak percaya gadis aneh yang berada di hadapannya ini begitu penuh percaya diri dan beranggapan bahwa Ervan tertarik padanya. Udah apanya? Ngebacotnya. Mata Karin membulat sempurna. Baru kali ini seorang gadis cantik sepertinya ditolak mentah-mentah seperti itu oleh pria yang notabene sekedar adik kelas. Lu nolak gue? Ervan tidak menjawabnya. Ia dan kedua temannya segera melangkah pergi melewati Karin begitu aja. Memalukan sekali kau mengatakan cinta lebih dulu pada seorang pria. Diam atau tak lalu gue bedong. Kesal Karin pada hantu pria yang sejak 1 bulan ini mengikutinya. Gadis yang terkenal galak itu rupanya memiliki mata batin yang terbuka sama seperti Ervan. Karin tertarik pada Ervan karena pria seperti Ervan lah yang ia cari-cari. Lihat saja, gadis itu tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan merencanakan sesuatu yang luar biasa nanti. Apa yang sudah Karin tandai, maka itu yang akan ia dapati. Lu milik gue. Lala datang membawa kabar buruk bahwa dirinya kalah tarung. Ervan tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Lala. Kau tahu Ervan, mereka banyak. Sialan sekali aku diserbu oleh puluhan hantu Indonesia. Aku udah seperti orang yang kepergok mencuri ayam saja. Lagian suruh siapa lawan mereka? Aku tidak suka tatapan mereka dan niatan mereka itu. Kamu tahu tidak? Mereka mau membawamu ke alam gaib. Jangankan membawamu, menyentuhmu saja aku tidak akan biarkan. Kenapa? Kamu harusnya bangga punya pacar sepertiku, Ervan. Aku ini unik, bisa menjagamu, bisa pula memberikanmu gombalan-gombalan menarik. Lu bukan pacar gue. Udah gila kali gue pacaran sama hantu. Banyak manusia mengatakan mati 1 tumbuh 1000. Jadi inilah sebabku menyukaimu. Apa hubungannya lah? Tidak tahu. Aku tidak fokus jika sudah duduk berdampingan denganmu. Jantungku berdetak tak karuan. Hembusan nafasmu bagaikan aroma surga bagiku. Lah, jantung lu udah gak berdetak. Kan lu udah is dead. Oh iya, maaf Lala lupa. Memang terkadang wajah kamu mengalihkan dunia hingga aku hanya bisa mengingatmu. Cukup, Lala super bawel itu membuat Ervan kewalahan meladeninya. Daripada mendengarkan gombalan tidak jelas dari Lala, lebih baik Ervan pergi ke Indomaret membeli cemilan untuk menghilangkan penat yang mengisi kepalanya. Ervan, kamu kemana? Jangan ikut. Kalau lu sampai ngikutin gue pastiin selamanya lu gak akan lihat gue lagi. Nyali Lala mendadak ciut jika sudah diancam seperti itu. Jangankan selamanya tidak dapat melihat Ervan, sedetik saja tidak melihat Ervan rasanya Lala sudah gundah merana tak karuan. Jadi daripada harus tidak melihat Ervan, lebih baik Lala mengalah saja membiarkan Ervan pergi sendirian. Pernah sekali Abdul bertanya tentang mengapa harus Ervan yang Lala sukai. Lala menjawabnya konyol. Karena Abdul sudah tua, Lala tidak suka lagi. Ervan sedang memilih-milih cemilan dan memasukkannya ke dalam keranjang. Ia tipikal pria yang lebih suka nyemil daripada merokok. Tak sengaja makanan yang ia ambil dalam tempatnya terjatuh. Lalu ia menundukkan tubuh seraya mengambil kembali makanan itu. Namun tangannya terhenti ketika ada tangan putih bersinan halus yang ikut menyentuh tangannya. Ervan mengangkat sedikit kepalanya melihat siapa orang itu, dan rupanya Lu. Hai, kita ketemu lagi ya. Jodoh nih pasti. Dia Karin, gadis yang sejak di sekolah tadi berani menggoda Ervan. Rupanya gadis itu tidak sama sekali mundur meskipun sudah ditolak mentah-mentah di hadapan banyak orang. Jodoh dasmu. Timbang ketemu di supermarket aja udah punya asumsi berjodoh. Jodoh itu kalau ketemu di KUA.
Cibir Lutfi, nama dari hantu pria yang mengikuti Karin belakangan ini. Diam lu Keling. Karin menyebutnya hantu keling karena memang warna tubuh hantu itu berwarna hitam pekat. Tidak sama sekali menyangka tentunya diikuti oleh hantu itu. Bahkan Karin nyaris cemas apabila hantu itu sudah berani ikut tinggal di rumahnya. Untung saja Karin punya penangkalnya. Jadi hantu itu tidak berani masuk ke dalam kamarnya, apalagi mengikutinya ke kamar mandi. Lo bisa lihat? Iya, setan aja bisa gue lihat, apalagi cinta lu. Ya meskipun belum ada sih. BTW lu kesini sama siapa? Sendiri. Bersama dong. Napak nggak? Napak lah, gua kan manusia. Terus napas nggak? Ya napas lah. Kalau nggak napas gue mati. Pasti nafasnya lewat hidung kan? Lu kenapa sih? Fix kita jodoh. Ervan mengerenyit bingung. Gadis itu sebenarnya makan apa sih sehari-harinya? Mengapa barbar sekali? Minggir, gue mau bayar. Bahkan dia menolakmu lagi. Ayolah Karin, kamu itu ditakdirkan sebagai jomblo abadi. Lu setan apa kebelah antena sih? Nyambung mulu perasaan. Aku ingatkan sekali lagi, tolong aku, maka hidupmu tenang. Bola mata Karin berputar malas. Ia segera pergi mengikuti kemana Ervan pergi juga. Karin rupanya benar-benar mengikuti Ervan sampai rumahnya. Tidak lupa gadis itu sudah memakai bedak 7 lapis agar terlihat cantik rupawan di hadapan orang tua Ervan. Ya, hitung-hitung cari-cari perhatian agar direstui menjadi seorang menantu. Tinggi juga rupanya hayalan Karin, seperti hayalan para kalian ya. Untung saja Lutfi tidak mengikutinya, jadi Karin aman. Rumahnya gede juga. Gumam Karin, lalu diam-diam ia mengendap masuk setelah Ervan masuk. Sepi, tidak ada siapapun selain. Ervan, kau habis dari mana saja sih? Kenapa kau lama sekali? Apakah membeli cemilan serupa dengan menggali kuburan? Kenapa lama sekali? Karin tidak menyangka jika Ervan tinggal bersama hantu di rumah besar nan mewahnya itu. Dia siapa? Tunjuk Lala pada Karin. Anjir, jadi setan cuy amat. Ngapa dikasih tahu coba? Gagal rencana gue kepoin Ervan diam-diam. Ervan berbalik seraya mengikuti arahan jari telunjuk Lala yang menunjuk pada belakang tubuhnya. Lu ngikutin gue ya? Hah? Enggak. Kebetulan ini rumah gue. Aduh, maksud gue kebetulan gue tadi. Anjir, kenapa salah tingkah gini sih? Sebentar Ervan, kamu diam di tempatmu. Biar ini jadi urusanku. Karena siapapun gadis yang mencoba mendekatimu harus mendapatkan peringatan dariku. Hanya dalam waktu kedipan mata saja, Lala sudah berada tepat di hadapan Karin saat ini. Terkejut tentu. Karena meskipun Lala fisiknya tidak mengerikan, tetap saja jika berada tepat di hadapan Karin, ia juga panik. Namamu siapa? Ada tujuan apa? Asalmu dari mana? Lala mengelilingi tubuh gadis itu. Ia sedang mengintimidasi layaknya seorang wartawan dari kalangan hantu. Gak usah muterin gue juga weh. Serem kagak, pusing iya pala gue liatnya. Lala itu lagi mengunlimitedkan kamu. Mengintimidasikan kali maksud lu. Ya itu maksudnya. Kamu pasti mau mencoba merebut Ervanku, betul kan? Merebut? Yang bener aja Ervan pacaran sama hantu. Dia ganteng dan dia manusia. Apalagi hantunya modelan kayak lu. Gak jelas. Mikir, gue mau ketemu sama calon imam gue. Karin melewati Lala begitu saja, bahkan berani mengatakan bahwa Lala hantu tidak jelas. Apakah Karin lupa bahwa jika hantu sedang emosi, sudah dipastikan ia akan memperlihatkan wujud menyeramkannya? Karin mendekat di hadapan Ervan. Gue ulangi sekali lagi, nama gue Karin. Gue kakak kelas lu kelas 12 IPS. Dan gue suka malu. Lagi dan lagi, sudah 2 kali dalam satu hari gadis itu menyatakan perasaannya. Nama gue Ervan, gue adik kelas lu kelas 10 IPA dan gue gak suka malu. Jelek. Menyatakan cinta sebanyak 2 kali ditolak 2 kali.
dan sakit hati pun 2 kali selama dalam 1 hari. Oke, ini mungkin terlalu terburu-buru dan Karin terlalu cepat mengatakannya. Cinta adalah proses, jikalau dadakan namanya tahu bulat, bukan? Pandangan pertama tidak berlaku untuk seorang Ervan. Hah, kau ditolak, rasakan. Sekarang lu keluar dari rumah gue atau gue bacain ayat kursi. Ancam Ervan menatap tajam Karin. Ervan, kamu itu ngusir dia atau aku? Kenapa aku merasa tersindir sekali? Oh iya, lupa kebiasaan ngancem lu jadi begini. Oke, buat lu Karin, keluar dari rumah gue atau cium. Gue bakalan keluar kalau lu cium gue di sini. Karin menunjuk pada pipinya sendiri. Sungguh gadis itu tidak ada takut-takutnya sama sekali. Lala kesal jadinya. Kamu menantangku ya? Kamu belum pernah melihat wujud mengerikanku kan? Baiklah, ayo bermain denganku. Kui main. Kejar gue kalau lu berani. Sebenarnya itu hanya siasat Karin saja. Ia ingin berkeliling di rumah Ervan, terutama ingin mengetahui kamar pria tampan seperti Ervan. Apakah di sana ada fotonya atau tidak? Oh, tentu saja tidak. Mereka baru kenal. Dan lagi pula Ervan itu tipikal pria yang tidak suka memajang foto dalam bingkai. Lala memperlihatkan wujud mengerikannya. Sebenarnya Karin takut, tapi rasa beraninya jauh lebih besar, jadi ia tidak sama sekali terpengaruh dengan wujud mengerikan Lala. Bola mata Lala keluar dari tempatnya, lalu muncul lagi bola mata baru, dan terus seperti itu sampai bola mata itu menggelinding ke lantai dengan begitu banyak seperti kelereng yang sengaja dipakai untuk menjebak orang-orang agar terjatuh. Bedanya, Lala memakai bola matanya. Karin menginjaknya hingga darah keluar dari bola mata itu. Lala tak peduli sama sekali. Tujuannya adalah berkeliling di rumah istana Ervan. Kau benar-benar menyebalkan. Lala berdiri tepat di hadapan Karin, seraya mencegah Karin naik ke atas tangga. Karin terkejut melihat wujud Lala yang marah, wajahnya seperti potongan kaca yang rusak. Lalu darah bercucuran keluar dari pangkal kepalanya. Sekilas Karin mendapatkan penglihatan soal kematian Lala dulu. Karin ingin bercerita kepada kalian, tapi yang melarang ini autornya, bukan Kang Slamet ya. Jadi sebaiknya Karin memendamnya saja daripada cerita ini hangus dan ia tidak jadi syuting di cerita ini, bukan? Kau mau ke atas sana, lewati aku dulu. Lu licik, gue jalan kaki lu ngilang. Harusnya profesional dong. Lu ngejar gue jalan juga. Jangan membodohiku, aku ini sedang marah. Melihat wajah Lala yang mulai semakin marah, sepertinya kali ini Karin harus mundur. Ia tidak punya pilihan lain lagi. Lala benar-benar membuatnya hampir kehilangan jantung. Ervan, peliharaan lu nyebelin. Gue sampai ngos-ngosan. Oke, hari ini gue kalah. Besok-besok lihat aja gue bakalan datang ke sini lagi. Ervan tidak menghiraukannya. Ia tetap sibuk mengunyah cemilan sambil menonton pertandingan sepak bola Indonesia. Gol! Gak majikan, gak peliharaan sama aja, sama-sama nyebelin. Ervan, aku udah mengusirnya. Astagfirullahaladzim. Lala, tutup topeng lu. Ervan sungguh terkejut dengan wujud menyeramkan Lala. Iya, lupa. Bentar, Lala ganti muka dulu. Bagaimana, Lala udah cantik? Iya cantik. Yang bener Ervan, kau benar-benar mengatakannya. Iya cantik, caper kayak Itik. Ervan menyamakan Lala dengan Itik Bau yang suka ada di jalanan itu. Gue gak bilang gitu. Tapi tadi Lala dengar sendiri Ervan bilang gitu. Kuping lu rabun kali. Setahu Lala yang rabun itu mata bukan telinga, Ervan Oon. Setahu gue yang Oon itu lu, bukan gue, Lala Oon. Ngomong-ngomong soal itu, Lala punya cerita. Ervan mau denger tidak? Apa? Lala pernah dikejar Itik hanya karena Lala ketahuan mau ngambil telurnya. Kau tahu Ervan, Lala ini sejenis hantu herbivora.
Jadi Lala tidak akan suka meminum darah dari bayi yang baru lahir atau darah kotor manusia. Lala hanya akan meminum darah dari binatang segar saja. Lala suka sekali telur binatang seperti itik, soang, ayam, dan bahkan telur buaya sekalipun. Jadi Lala ini... Saat Lala menoleh, rupanya Ervan sedang tertidur pulas bersandar di bahunya. Tunggu, bersandar di bahu Lala? Ini aneh, mengapa Ervan bisa tersandar di bahu Lala? Itu artinya Ervan bisa menyentuh Lala, padahal selama ini Abdul sekalipun tidak bisa menyentuh Lala. Ervan bisa bersandar di bahu Lala. Ervan bisa sentuh Lala. Gumam Lala yang masih tak percaya. Perlahan tangan Lala yang sedingin es itu menyentuh rambut Ervan. Ini ajaib. Lala bisa menyentuh Ervan. Ini nggak mungkin. Abdul sedang duduk di ruang kerjanya seraya mengerjakan tanggung jawabnya sebagai seorang direktur di salah satu perusahaan di Jakarta. Ngomong-ngomong, Ali sudah beberapa kali menghubungi Abdul. Akan tetapi Abdul belum ada waktu untuk bertemu dengannya. Lala datang menghampiri. Ia mau mempertanyakan soal apakah Abdul tahu mengapa hantu bisa disentuh oleh manusia. Karena selama Lala berada di kalangan manusia, ia tidak pernah bisa disentuh sekalipun oleh Prilly yang paling dekat dengannya. Hai Abdul tua. Astagfirullah, ya Allah. Kamu ngapain kesini sih, La? Iya Abdul, kamu-kamuan. Abdul sadar dong, Abdul sudah tua. Lala sudah tidak suka. Ngomong-ngomong, kenapa Lala tidak bisa tua? Karena kamu hantu, La. Selalu saja kau bawa partai Abdul. Lala mau tanya. Apa? Abdul, lihat sini. Jangan main laptop terus. Apalah? Menurut Abdul, kalau manusia bisa sentuh hantu itu karena apa? Karena manusia itu punya perasaan cinta. Mungkin. Mata Lala membulat sempurna. Tidak mungkin Ervan mencintainya, bukan? Ervan selama ini tidak pernah memperlihatkan gelagat seperti orang yang jatuh cinta. Lalu kenapa bisa? Rasanya Lala benar-benar tidak percaya. Gak mungkin. Kenapa? Ada yang bisa sentuh kamu, La? Ingin rasanya Lala bercerita, tapi sepertinya bercerita pada Abdul hanya akan menambah rumit keadaan. Pasti nanti Lala akan diusir dari rumah dan tidak bisa lagi bertemu Ervan. Tidak, Lala hanya bertanya aja. Abdul, selain itu ada apa lagi? Kemungkinan karena keajaiban Allah sih. Lala menghilang begitu saja. Nyalinya ciut jika nama Allah sudah Abdul lontarkan. Sungguh Lala ini lemah jika terlalu dekat dengan manusia seperti Abdul. Terutama Abdul itu sangat rajin berzikir. Lala masih memikirkan apa yang Abdul katakan jika benar Ervan memiliki perasaan cinta terhadapnya. Itu sejak kapan? Apa mungkin? Tapi mengapa baru saat ini Ervan bisa menyentuhnya? Ervan menghampiri Lala yang duduk di tepi ranjang kamarnya. Ia benar-benar bisa menyentuh Lala. Tapi mengapa Ervan tidak terkejut sama sekali dengan keadaan di mana ia bisa menyentuh Lala? Pria itu melempar sepatu ke sembarang arah. Lalu ia duduk mendekat di samping Lala dan menatap Lala serius. Lu kenapa, La? BTW, tadi kenapa gak ikut ke sekolah? Tumben, biasanya ngintilin terus. Lala, itu Lala. La, lu kenapa sih? Aneh tau gak? Ervan menyentuh dagu Lala. Ervan, kenapa kamu bisa sentuh Lala? Ya bisa lah. Kan lu sama gue dari kecil udah dekat. Kalau gue bisa sentuh lu kan wajar. Emang begitu ya? Aku dan Prilly dekat sejak kecil tapi dia tidak bisa menyentuhku. Gue gak tahu. Tapi gue juga aneh sih kenapa baru sekarang gue bisa nyentuh lu ya. Dingin banget badan lu kayak es. Bisa diangetin gak? Hah? Mana bisa? Aku kan hantu. Oh bener ya. BTW hari ini gue mau pergi sama teman-teman meresmikan base camp. Mau ikut? Tidak, Ervan. Lala gak mau ya kalau kamu salah pergaulan. Lala gak suka nanti kamu jadi mabuk-mabukan atau mengenal wanita-wanita tidak beres. Cemburu?
Lala terdiam, entah mengapa sikap Lala jadi aneh seperti itu. Ia merasa canggung pada Ervan. Ia masih memikirkan tentang kebenaran yang Abdul nyatakan. Jika benar Ervan mencintainya, tapi apa tandanya? Ervan selama ini biasa saja terhadapnya, tidak ada perilaku yang mencurigakan. Lah, mikirin apa sih? Mikirin gue ya, yang bisa sentuh lo. Baguslah gue bisa sentuh lo. Jadi lo gak penasaran gimana rasanya megang tangan gue, megang wajah gue? Gitu kan yang lo mau? Aneh lo lah. BTW si Karin, Kenapa? Apa dia mengganggumu lagi? Apa dia berani mengatakan cinta lagi pada kamu, Ervan? dia bilang di depan banyak orang kalau gue cowoknya. Gila tuh cewek barbar habis. Hah? Kurang ajar. Lala menghilang tak kemana, tapi Ervan tahu pasti hantu itu mau menemui Karin. Ervan hanya tersenyum samar. Ia segera mengganti baju seragamnya karena mau pergi bersama teman-temannya. Karin, gadis itu saat ini sedang senyum-senyum sendiri dikala mengingat wajah Ervan yang begitu dekatnya. Lalu ia hanya diam ketika Karin mengatakan pada semua orang bahwa keduanya berpacaran. Gila, Ervan ganteng banget sialan. Gue bener-bener jatuh cinta sama lu. Tanpa Karin sadari, ada sang ayah yang memperhatikan bahkan mendengar jelas apa yang anaknya itu bicarakan. Karin menoleh. Ia merasa kikuk sendiri. Ia pikir ia sedang berada di kamar, tapi kenyataannya berada di ruang tengah dan ada Jul selaku ayahnya. Hah, ayah? Dari kapan di sini? Dari kamu pulang sekolah, duduk dan senyum-senyum gak jelas terus bilang jatuh cinta sama si R. Sopo R? Kepo banget sih jadi bapak. Karin segera melangkah pergi menuju kamar. Riri baru saja menyiapkan kopi panas untuk suaminya. Ia duduk di samping sang suami sambil mengusap perutnya yang sedang mengandung anak kedua. Saat ini usia kandungannya masih 3 bulan, masih sangat muda. Sayang, sini dong, duduk di pangkuan aku. Manja banget sih kamu, Jul. Tadi Karin kenapa samar-samar aku dengar dia teriak? Kayak kamu dulu pas muda, kecintaan sama orang. Sini. Jul menarik Riri hingga duduk di atas pangkuannya. Wangi banget sih, mau kemana? Hah? Aku gak kemana-mana. Kan memang aku selalu wangi. Aku gak suka baunya, bikin mual. Tapi tadi kata kamu wangi. Tahu aku marah pengen beli anak itik. Jul, kamu bercanda pasti. Hari ini kita ke peternakan itik. Aku mau beli itik. Sungguh konyol, Riri yang mengandung tapi Jul yang seperti orang idam. Dengan sangat terpaksa Riri berganti pakaian sekaligus memakai minyak wangi yang berbeda karena Jul tidak suka. Keduanya hendak pergi ke peternakan itik. Kamu yakin Jul mau ke sana? Kamu gak lagi ngeprank kan? Aku serius sayang. Lucu banget pasti anak itik. Aduh, gak kebayang kalau dia tidur di tengah-tengah kita. Mata Riri membulat sempurna. Bisa-bisanya pria itu berpikiran membawa anak itik ke dalam kamar dan tidur bersama mereka bersama-sama. Gila, kamu gila Jul. Ayo sayang, beli anak itik. Ayolah, aku mau anak itik. Sayang, kenapa kamu aneh sekali? Jangan bikin mama ilfil dong sama ayah kamu, nak. Apa kamu bilang? Apa? Kamu ilfil sama aku? Enggak, Panjul sayang, kamu salah paham. Maksud aku jadi nambah cinta sama kamu. Lala sudah mencari alamat di mana keberadaan Karin. Ia tidak dapat menemukannya meskipun sudah menanyakan pada hantu-hantu lainnya. Kesana kemari membawa alamat ceng-ceng. Asal lecos. Nyariin Karin ya? Kamu hantu jelek yang ikut bersama Karin kan? Di mana alamat Karin? Memangnya kamu mau apa? Mau memberinya perhitungan karena sudah mengatakan bahwa ia adalah milik Ervan. Kau tahu, Ervan itu pacarku. Halu,
Jika Raja Gaib tahu ada rakyat yang mencintai manusia, kamu akan dihukum. Aku bukan hantu Indonesia. Itu hanya berlaku untuk hantu Indonesia. Kamu bisa jadi jahat karena obsesimu. Tidak, aku hantu baik. Selamanya akan menjadi baik. Cinta yang salah bisa membuatmu menjadi jahat. Cintaku tidak salah, Irfan mencintaiku. Buktinya dia bisa menyentuhku. Menyentuhmu? Iya, kenapa? Lutfi menghilang begitu saja membuat Lala kesal jadinya. Ia benar-benar tidak dapat menemukan di mana keberadaan Karin. Sejenak Lala memikirkan apa yang dikatakan Lutfi. Apakah benar mencintai manusia adalah kesalahan terbesar bagi para hantu? Apakah benar Lala akan menjadi jahat apabila menyimpan rasa cinta yang salah terhadap manusia? Irfan, Lala udah berjanji pada diri Lala sendiri bahwa Lala tidak akan menyakiti Irfan. Lala tidak akan menjadi jahat. Lala sudah jatuh cinta pada Irfan sejak pertama kali Irfan dilahirkan ke dunia. Lala minta maaf kalau cinta Lala salah, tapi sungguh Lala teramat menyayangi Irfan. Irfan sedang asik bersama teman-temannya. Di sela-sela ngopi-ngopi ganteng itu Lala datang menghampiri. Jadi gimana lu beneran jadian sama si Karin? Menyebalkan sekali pertanyaan tidak bermutu itu. Irfan katakan padanya bahwa kamu tidak suka pada Karin. Lala tidak sudi jika harus bersaing dengan gadis itu. Posesif. Itulah perilaku Lala sejak dulu. Tidak hanya berlaku untuk Irfan, tapi ia seringkali posesif pada setiap manusia yang ia dekati. Seperti Prilly, bahkan Abdul sekalipun. Itu sebabnya sejak dulu Prilly tidak memiliki teman karena Lala yang tidak mau dilupakan. Gue gak suka sama Karin, jawab Irfan jujur, bukan karena ia mengikuti apa yang Lala katakan. Karin tuh cantik banget anjirit. Gila, gue aja kalau ketemu dia bawaannya pengen ngawinin aja. Masa lu gak suka sih? Wah, lu gak normal, Ada yang gue suka, yang gue sayang sampai sekarang. Lala melotot terkejut. Ia sudah berpikir bahwa yang Irfan maksud adalah dirinya. Apakah benar? Irfan orang itu siapa? Kepo lu? Belum juga gue nanya, anjir udah dibilang kepo aja. Siapa sih orangnya? Cantik gak? Cantik, nanti kalian tahu sendiri. Tahu sendiri, Lala tidak akan bisa dilihat oleh mereka. Lalu siapa yang Irfan maksud? Apakah? Nyokap gue nyuruh balik nih, udah hampir malam. Gue balik dulu ya. Besok gampang bisa nangkring lagi di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Irfan calon haji kali ya. Dia tidak pamitan nama kita assalamualaikum terus kayak pembukaan tahlil. Tolol lu ya, Di. Wajar lah begitu. Dia kan Islam. Lu aja yang aneh. Lu Islam tapi kagak pernah ngucap salam. Gue aja yang beda agama suka ngucap salam. Itu saling menghargai. Bukan gue gak mau ngucap salam, John. Masalahnya gue suka lupa. Salam lupa? Mikirin Bella gak lupa? Anjir, mikirin Bella mah kewajiban. Pengen balikan gue. Susah amat ya. Si Bella itu pemilih, Di. Dia suka sama lu ketika lu langsing aja. Sekarang lu gemuk, dia malah ninggalin. Sebetulnya John dan Andy sudah berteman sejak SMP. Jadi mereka sudah sangat saling mengenal satu sama lain. Itu sebabnya John sangat tahu apapun mengenai Andy, begitupun sebaliknya. Bener ini rumahnya Irfan? Seorang gadis cantik berdiri di depan gerbang rumah orang tua dari pria yang ia rindukan selama ini. Lala yang mengetahui ada seseorang di depan rumah Abdul, maka ia terbang dan langsung menghampiri gadis itu. Caca, itu benar Caca anak Prilly. Mengapa dia kesini? Kalisa Agnesia namanya. Anak ke-11 dari hasil buah cinta Ali dan Prilly. Ia dilahirkan tidak sebagai indigo. Anak Prilly yang tidak memiliki mata batin terbuka ada 3, yaitu anak ke-10, 11, dan 12-nya. Dulu Siti sempat hamil bersamaan dengan anak ke-9 Prilly. Akan tetapi saat waktunya melahirkan bersamaan dengan Prilly,
Bayi Siti meninggal dunia ketika dilahirkan, hingga pada akhirnya Siti harus menunggu sampai hampir 2 tahun. Hingga saat Prilly hamil anak ke-11-nya, Caca. Di situ pula Siti mengandung anak pertamanya, yaitu Ervan. Sejak kecil Caca berteman baik dengan Ervan. Mereka mengikat satu pertemanan dengan tanda persahabatan. Keduanya terpisahkan sementara ketika Abdul dan Siti pindah ke Bandung karena di rumah lama selalu ada gangguan jin yang mencoba mengambil Ervan. Pada akhirnya Abdul dan Siti kembali ke Jakarta sebab perusahaan tempat Abdul bekerja berada di Jakarta. Dan Abdul lelah jika harus bolak-balik Jakarta-Bandung setiap harinya. Meskipun kembali ke Jakarta, Abdul membeli rumah yang jauh dari rumah lamanya. Ia kembali ke Jakarta saat usia Ervan baru menginjak 15 tahun. Baru-baru ini. Perlu kalian ketahui, Ervan tidak hanya terlahir sebagai seorang indigo saja. Akan tetapi ia memiliki aura yang bisa mengikat para jin wanita. Itulah sebabnya mengapa saat pertama kali menginjak SMA Harapan, banyak hantu-hantu wanita yang terus mencuri-curi pandang terhadapnya. Aura yang Ervan miliki dapat membuat para jin ingin membawanya pergi ke alam mereka. Ada satu hal yang membuat Lala jatuh cinta pada Ervan sejak pria itu pertama kali dilahirkan ke dunia. Karena Ervan, sudahlah. BTW, Ervan anak satu-satunya atau semata wayang karena Siti tidak bisa lagi memiliki keturunan. Suara gerungan motor membuat Caca berbalik badan seraya memastikan siapa yang datang. Ervan, pria itu membuka helmnya, lalu ia turun dari motor dan langsung saja menghampiri Caca. Caca, kamu? Caca langsung memeluk Ervan, rasa rindu di antara keduanya akhirnya terlampiaskan. I miss you so much, baby. Aku kangen kamu, Ca. Serius kangen banget. Ervan mengangguk lalu melepaskan pelukannya dengan Caca, berganti dengan menatap gadis itu. Serius ini Caca beneran kan? Yang manja, yang bawel itu? Iya, Ervan. Iya, ini aku. Kamu kenapa nggak bilang kalau sekolah di SMA Harapan? Itu kan tempat Kak Karin sekolah di sana. Karin? Iya, aku kan sepupuan sama dia. Jangan dibahas. Sekarang ikut aku masuk ke dalam. Aku kangen banget sama kamu, baby. Ih, baby. Emang aku bayi apa? Kamu emang kayak bayi kan? Gemesin. Lala yang melihat itu benar-benar sakit hati, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Caca adalah anak dari orang yang sangat berjasa untuknya. Daripada melihat kedua insan yang sedang saling merindu, lebih baik Lala pergi saja. Toh tidak ada gunanya ia berada di sana, ia seperti diasingkan. SMA Harapan pagi itu dihebohkan dengan peristiwa di mana salah satu murid perempuan bunuh diri di atas gedung tertinggi di sekolah. Gila, si Vanessa gak kira-kira sampai bunuh diri. Tapi sebabnya apa ya? Hamil duluan kali ya. Kan kita semua tahu dia lengket banget sama si Bagas. Kayaknya enggak deh, Bagas kan bukannya alim ya. Alah, sampelnya doang alim, isinya kita gak ada yang tahu. Berbagai macam komentar negatif dari para murid lain membuat keadaan makin ricuh saja. Itu sebabnya guru memerintahkan para murid untuk menjauh dari TKP agar lebih tenang. Karin, gadis itu mendapatkan penglihatan bahwa penyebabnya bukan karena yang orang lain kira, melainkan karena aku gak suka dipanggil gendut. Tapi lo emang gendut. Dasar gentong air. Dasar badak bulu. Hinaan dan cacian dari beberapa murid laki-laki di kelas membuat gadis itu tak percaya diri dengan fisiknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa gadis itu bunuh diri akibat rasa insecure dan tidak merasa pantas berada di sekolah SMA Harapan yang isinya kebanyakan good looking. Kasihan dia. Lirik Karinya dapat didengar oleh Meli, sahabat baiknya. Emang kenapa, Rin? Dia bunuh diri karena apa? Insecure, padahal walaupun gemuk dia cantik loh. Malah kalau kurus kayaknya aneh. What? Terus menurut lu si Vanessa bakalan balas dendam gak sama yang ngehinanya itu? Gue gak tahu, kalaupun iya pasti dia butuh orang yang bisa bantu. Awas aja kalau lari ke gue.
Si Lutfi aja gue usirin terus pakai jurus sayat. Hah? Si Lutfi cakep gak sih? Wah, ada yang ngomongin aku nih. Tuh ada di belakang lu. What? Lu serius? Pantas gue merinding. Karin usir dong, gue takut. Begitu amat teman kamu. Memangnya aku setan apa yang harus ditakutin? Emang lu setan. Sungguh Lutfi begitu kesal karena kehadirannya selalu tidak diinginkan oleh Karin. Padahal Lutfi membutuhkan bantuan Karin. Mayatnya harus ditemukan sebelum menjadi tulang belulang nanti. Tapi karena Karin terus mengusirnya seperti itu, alhasil Lutfi harus gentayangan tidak jelas. Sepertinya kan ada personil hantu baru di sekolah ini, Eliza. Kita tidak boleh tersaingi. Mengerikan sekali dia bunuh diri di atas gedung. Sangat tidak etis. Harusnya mati dengan cara elegan seperti kita, ya kan? Saat Eliza selaku teman Yoya dengan wujud yang sama, yaitu sebagai kuntilanak. Memang kamu mati karena apa? Berada dalam mesin cuci? Ah, kenapa bisa?